Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali bersama saya, Sylvia Setiawan. Nah, hari ini tuh saya akan mengajarkan materi Power BI lagi. Jadi kita masih masih Power BI ya. Nah, sekarang itu kita akan mempelajari unit 6 dan juga unit 9. Jadi Introduction to DAX dan juga Use Visual in Power BI. Nah, dua-duanya sebenarnya udah dipelajarin sih dari kemarin-kemarin, cuman ini lebih ke pendalamannya gitu. Nah, kalau kalian mau lihat lebih rinci itu kalian bisa pencet satu-satu. Nah, cuman karena komputer aku agak nge-lag, jadi aku kayaknya nggak bakal bahas dari sini satu-satu. Aku langsung ke Power BI-nya aja. Tapi kalau kalian misalnya penasaran tentang yang kita pelajarin, kalian bisa buka satu-satu, itu ada video juga dari Microsoft. Nah, sekarang kita ke Power BI-nya aja. Nah, untuk datanya itu masih pakai database yang kemarin yang kalian udah sampai buat ada YTD, ada LYYTD dan sebagainya yang kemarin sudah Avia ajarkan ke kalian. Nah, hari ini itu kita akan mendalami tentang visualisasi nih. Pertama, introduction dulu ya. 6.1 itu introduction. Jadi, visualisasi itu buat apa sih? Jadi, singkatnya adalah visualisasi yang di sini nih, yang banyak ini, itu akan membantu kita untuk menampilkan data menjadi lebih menarik. Nah, kalau misalkan nih, kita cuma ngasih data dalam bentuk Excel aja, atau dalam bentuk Word dan sebagainya, itu kan kayak kurang menarik ya, kayak tabel-tabel doang gitu. Nah, di sini itu banyak visualisasi supaya tuh lebih menarik data kita, dan kita tuh bisa difokuskan ke komponen pentingnya. Kayak misalnya kita cuma pengen tahu revenue tertingginya itu dari produk apa, dari region mana, dari state mana. Nah, itu kita bisa pakai visualisasi ini. Jadi kita bisa tahu misalnya paling tinggi yang mana, yang paling bagus yang mana gitu. Nah, di sini tuh kita bisa lihat visualisasi banyak banget ya, ada dari chart, dari yang simple sampai ada yang pie chart dan sebagainya, ada waterfall funnel juga dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk aja ke 6.2 ya. Jadi introduction-nya ya singkatnya seperti itu, visualisasi. Nah, seperti kalian tahu bahwa visualisasi itu terdiri dari banyak sekali ya, banyak sekali, ada ya kalian bisa lihat sendiri nih, ada tabel, ada map, mana tuh map. Nih ada tree map, terus ada chart dan sebagainya. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu yang 6 6.2 itu tentang create and customize simple visualisasi. Jadi kita akan bikin simple dulu, simple visualisasi. Nah, kita itu pencet yang pie chart. Nah, kita pencet aja sekali. Nah, setelah muncul nih, ini kan masih abu-abu karena kita belum masukin data apa-apa. Nah, kita sekarang yang harus kita tahu adalah setiap visualisasi itu beda-beda fields datanya. Mungkin kalau di pie chart itu ada legend, details, values, dan tooltip. Tapi kalau misalkan di stack area mungkin beda, atau di area chart juga mungkin beda. Nah, sekarang itu di pie chart ini kita masukin si unit. Oke, setelah itu kita akan memasukkan region. Nah, region itu ada di BIGEO. Region ini kita masukin ke legend. Oke, ini kan udah keluar nih ya. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat gitu. Kalau kita arahin, oh ternyata bagian timur tuh berapa, terus bagian sentral, bagian west, east, ya berapa, itu bisa dilihat gitu. Nah, kalau kita misalkan kita tadi kan udah ada ya, ininya kita pencet dulu. Nah, tadi kan kita ada region, ada unit. Kalau misalkan kita pakai region sama unit, itu kan mungkin kelihatannya kayak terlalu umum ya. Maksudnya kayak, oh ternyata di bagian timur segini, bagian barat segini, itu tuh kayak terlalu umum. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail, itu kita bisa ambil, misalnya salah satunya kita ambil dari kategori. Nih, dari BI produk, kita ambil kategori misalnya, terus kita taruh di detail. Oke, kita tunggu. Nah,
kita bisa lihat nih, ini tuh jauh lebih, jauh lebih detail, ya. Karena ini bisa dikasih tahu juga tentang kategorinya ada rural, terus ada mix, terus ada urban, dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah tergantung dari, apa yang kalian butuhin. Kalau misalkan kalian cuma memang mau lihat, keseluruhan dari setiap region, ya udah kayak tadi aja. Cuman biasanya orang kan pasti perlu detail, makanya kita akan masukin itu ke area detail. Nah, setelah itu, ini untuk yang pie chart, kita bisa, coba lagi ke tree maps. Kita ke tree maps. Nah, kalau misalnya kita pakai tim maps itu akan jadi kayak maps gini ya. Nah, untuk yang tadi, untuk yang apa namanya, karena kita udah masukin detailnya kategori, berarti dia juga nanti akan ada namanya kayak urban, rural, dan dia akan dibagi jadi central, east, west, dan blank ini gitu. Nah, terus kalian juga bisa ganti warnanya di format ini. Nih, kayak misalnya kalian mau misalnya apa ya, misalnya kalian mau warnanya kalian ganti gitu, misalnya jelek nih warnanya terus kalian mau ganti, ya kalian tinggal ganti misalnya jadi warna kuning atau apa, itu terserah kalian. Terus kalian juga bisa nih ganti-ganti kayak misalkan, kategorinya kalian mau off-in, tinggal dimatiin, bisa dinyalain juga, ya. Terus title-nya misalnya mau di, apa namanya, mau diubah, ini bisa misalnya units per region ini kita mau ubah gitu, itu juga bisa kalian tinggal ubah aja di sini. Oke, jadi itu adalah, dasarnya ya, dasar dari visualisasi gitu, itu yang masih simpelnya kayak gitu. Jadi kalian bisa, add kategorinya, maksudnya add apa sih yang kalian mau lihat, terus, kalian juga bisa lihat detailnya dan sebagainya. Nah, terus kalian juga bisa format, kayak misalnya format namanya, judulnya, dan sebagainya. Nah, aku mau kasih salah satu contoh lagi. Misalkan kita pakai cluster column chart ya. Nah, ini kan, dia kan ada sampai 3M nih. Nah, ini itu bisa diganti, kayak misalkan kalian pencet Y axis, nah terus kalian ke N-nya, itu kalian bisa ganti misalnya 5M gitu. Nah, berarti nanti dia akan terakhirnya di 5M, gitu. Terus start-nya juga kalian bisa ganti berapa gitu. Jadi terserah kalian ya, terserah keperluan dari, bisnis kalian, gitu. Titik 2 ini ada juga tentang combination chart. Maksudnya apa? Nih ya, kita bisa pencet yang ini, line and stack column chart. Nah, ini kan belum ada ya. Kita masukin, revenue ini kita masukin ke kolom. Nah, setelah itu kita masukin, line values-nya itu dengan unit. Nah, share axis-nya kita masukin year. Nah, kalau kita gedein nih, itu kan kelihatan ya kayak dia tuh gabungan antara si, apa nih namanya, garis dan juga ada stack juga. Nah, itu dia, ngasih tahu, oh ternyata kalau revenue-nya segini, itu unitnya berapa dan sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa juga ke sini, terus, kalian misalnya mau ganti-ganti warnanya juga terserah kayak tadi. Nah, terus bisa juga kolom seriesnya kalian tambahin kategori. Nah, nanti ini bakal lebih kelihatan lagi nih, oh ternyata kategori urban itu tahun 2004 revenue-nya segini, terus berarti unitnya berapa gitu. Jadi kayak enak kan kalau misalkan kalian mau analisa gitu. Oke, ini, untuk contohin aja sih. Nah, sekarang kita ke 6.3 yang tadi slicers. Nah, slicers ini itu,
penting untuk kalau misalkan kalian itu datanya banyak gitu. Data sedikit juga penting, cuman kalau biasa kan kalau di perusahaan kan datanya banyak ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada blank space ya. Nah, kita bisa bikin slicer di blank space ini. Jadi kita drag si kategori ini ke blank space. Nah, kategorinya ada rural, urban, sama youth kan. Nah, habis itu kita klik slicer yang di sini. Kita klik sekali. Nah, itu akan jadi kayak kotak-kotak gini kan ini. Nah, kalau udah ada kayak kotak-kotak gini, itu berarti kan slicernya udah keluar nih. Nah, terus fungsinya slicer buat apa ya? Kalau misalkan kalian misalnya pencet urban. Nah, itu akan keganti si urban doang gitu. Dan begitu juga sebagainya. Nah, kemarin kan kalian udah tahu nih yang ini. Nah, kita akan bahas lebih dalam. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang ada di slicer ini? Kita bisa ke yang kayak buat ngecat ini nih. Rangkai buat ngecat. Nah, kita bisa lihat di sini itu di selection control. Nah, di sini kan ada single select, multi select with CTRL dan select all. Kalau misalkan kalian single selectnya kalian nyalain, itu berarti kalian bakal cuman bisa milih satu doang. Nah, kalau kalian milihnya multi select, berarti dua dengan cara CTRL. Jadi pencet CTRL terus pencet satu lagi. Jadi pencet CTRL di keyboard kalian terus pencet satu lagi. Gitu. Nah, kalau ini kalian matiin, itu nggak usah pencet CTRL, kalian bisa pilih. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian nyalain yang select all, itu akan ada pilihan select all ini. Jadi kalau kalian pencet select all itu langsung keluar. Nah, kalau enggak ya udah kalian tinggal matiin terus pilih salah satu gitu. Jadi untuk yang slicer ini, 3 tombol ini itu menentukan kalian tuh mau mencetnya kayak gimana atau kalian tuh mau pilihannya tuh kayak gimana. Nah, setelah itu kita juga bisa search. Jadi kalau misalkan banyak gitu ya, banyak pilihannya, jadi bukan cuma mix rural or banded, itu kan pasti nyusahin banget ya. Nah, kalian itu bisa ke more option, terus kalian bisa search. Nah, di sini nanti bakal ada tulisan search, kok kalian bisa pilih misalnya rural. Nah, itu nanti akan masuk si ruralnya gitu. Ini mungkin kelihatannya nggak terlalu berguna kalau dikit ya, tapi nanti perusahaan kan pasti banyak ya. Nah, itu perlu banget. Nah, setelah itu bisa kita lihat juga di sini ada tombol kecil gini kan. Nah, ini kita tuh bisa pilih tipe slicer kita tuh kayak gimana. Kalau ini kan list ya. Bisa juga drop down. Jadi drop down ini kalian pencet yang ini. Nah, nanti bisa ada gitu. Ya. Bisa juga drop down, bisa juga list. Kalau list ya kayak biasa. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian drag here. Nah, terus kalian pencet slicer. Nah, itu bakal beda juga ya. Karena dia lebih ke year-nya ya. Kayak misalnya kalian mau 2005 sampai 2015 aja. Oh, nanti akan muncul yang 2005 sampai 2015 aja nih. Kalau kalian lihat kan 2005 sampai 2015 aja. Ya, kalau year misalnya kalian mau di sini 2010 aja. Itu juga bakal berubah gitu. Jadi kalau year beda, dia nggak kayak yang dipencet-pencet gitu, tapi dia lebih ke apa sih nih? Kayak yang digeser-geser gitu. Oke. Nah, udah 6.3 tentang slicer udah selesai. Sekarang kita ke 6.4 yaitu map visualization. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang slicer, kita udah belajar tentang simple visualization. Ini kita bisa hapus aja. Oke. Nah, 6.4 ini adalah tentang map visualization. Nah, sekarang kita bisa coba yang map ini dulu.
misalnya map. Nah, ini kan masih kosong, misalnya kita ininya misalnya state. Terus misalnya kita mau lihat unit di size. Nah, itu nanti bisa dilihat, oh ternyata state yang ini ya, ini ternyata state yang ini tuh berapa, state KS misalnya, atau state FL, state AK berapa, dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke visualisasinya itu menggunakan map. Jadi kalian tuh bisa kayak sekalian pengetahuan kayak misalnya, oh ternyata provinsi ini tuh ada di Amerika mana, atau ada di benua apa, dan sebagainya. Itu penting banget juga. Nah, setelah itu, kalau kita misalkan nih, kita pilih. Sebenarnya ini kalau kalian lihat di video Microsoft-nya, itu kan dia pakai location ya. Nah, location-nya itu belum ketahuan dia city or country or state or region dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian kayak begitu, itu caranya adalah kalau misalkan kalian namanya tuh cuman location. Nah, itu kan kayak pusing ya, maksudnya kayak bingung. Ini tuh lokasinya maksudnya kota, apa negara, atau gimana. Nah, itu kalian bisa misalkan aja ini city-nya namanya location ya. Location doang, jadi nggak dikasih tahu gitu namanya city. Nah, misalnya kalian bisa pencet nih si city-nya ini. Nah, terus kalian ke menu modeling. Nah, itu tuh kalau misalkan nanti kalian kayak ambigu gitu, itu nanti di menu modeling itu ada tulisannya kayak data type-nya kalian tuh bukan data type. Name, data kategorinya kalian tuh apa. Itu nanti bisa kelihatan gitu. Ya, di sini itu nggak ada karena ya udah, karena memang datanya beda sama yang di video Microsoft ya. Tapi kalian bisa pelajarin dari video itu bahwa pokoknya singkatnya adalah kalau misalkan kalian itu cuman dikasih atau disuguhin nama datanya tuh location gitu. Nah, itu kalian biar nggak ambigu, itu kalian bisa data kategorinya bisa kalian ganti jadi city, provinsi, oh gimana gitu. Oke. Setelah itu ya kalian bisa coba-coba sendiri kayak misalnya kalau misalnya field map kayak gimana. Coba ya kita coba field map. Nih misalnya kita pakai field map. Jadiin. Nah, terus misalnya kita ngambil unit lagi di tooltips-nya. Nah, habis itu kita ambil misalnya country. Nah, jadi bisa dilihat, oh ini yang area Kanada berapa, oh ini area mana nih, French berapa, itu kelihatan gitu. Kita akan sekarang ke nomor yang 6.5, yaitu tentang matriz dan tabel. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, sekarang itu kita ke 6.5. Nah, tentang matriz dan tabel ini, oke, sekarang kita coba klik yang tabel dulu nih. Kita klik. Nah, itu kan akan ada muncul nih tabelnya. Nah, setelah itu kita bisa drag kategori. Kategori mana? Kategori nih. Ya, kita jadi kita klik kategori, ini kita taruh di value saja. Nah, terus kan ada nih. Nah, setelah itu kita masukin juga segmen. Mana ya segmen? Segmen kita masukin juga.
Nah, habis itu kita juga masukin manufacture. Nah, jadi bisa ketahuan kan nih manufacturer, spek, kategori, dan segmennya dia. Nah, ini bisa kalian turunin ke bawahin juga, jadi jangan takut kayak, lah Ci nggak kelihatan dong cuma segini. Enggak, kalian bisa turunin ke naikin juga. Nah, setelah itu kalian juga bisa resize, jadi ininya misalnya kalian mau lebarin, kalian mau kecilin. Nah, kalau mau balikin tinggal klik 2 kali, itu bakal balik ke uh, apa namanya bentuk semula gitu. Misalnya kalian lebar, aduh kelebaran nih, kan klik aja 2 kali. Nah, gitu. Kalian 2 kali di mouse kalian. Nah, setelah itu, kalau misalkan kita klik nih, yang tanda panah ini nih, kita gedein ya. Nah, misalnya kita klik yang tanda panah kecil ini. Nah, itu bakal malah kebalik. Jadi dari mix dulu sampai si youth. Ya, klik sekali lagi, itu bisa dari youth ke mix. Jadi, bisa urutannya berubah kalau kalian pencet ini. Misalnya kalian mau ganti segmennya. Kalian pencet aja sekali tuh. Jadi all season dulu sampai bawah youth ya. Kalau misalnya kalian inget di Excel kan ada sort A to Z, sort Z to A gitu. Nah, terus kalian juga bisa ya yang tadi aku bilang bisa kecil gedein terserah gitu. Tergantung kalian perlunya seperti apa. Nah, setelah itu ini kita kecilin dulu ya. Kita beralih ke tabel yang kedua, yaitu tentang matriks. Nah, pastiin apa namanya? Kursor kalian tuh jangan ada di dalam salah satu, soalnya nanti takutnya keganti. Kalian pencet yang matriks ini, jadi dia akan buat baru. Nah, setelah itu, ini kan ada row, column, sama values. Nah, column, kalau row-nya itu kita masukin kategori. Nah, di situ kolomnya masukin year. Lalu value-nya kita masukin unit. Unit. Nih. Nah, ini lagi loading sebentar. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih, tuh. Jadi dari mix, rural, urban, youth ini dari tahun ini berapa gitu tuh. Tinggal di geser-geser aja. Nah, setelah itu terus kalian juga kalau ngeliat di sini itu juga short by-nya kalian bisa ganti juga misalnya berdasarkan unit. Kalian juga bisa atau berdasarkan kategori itu juga bisa gitu. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Terus juga bisa kalian bisa pencet ini nih yang format ini. Nah, itu kalian bisa ganti-ganti deh pokoknya sesuka kalian. Ya, jadi kalian bisa ganti misalnya title-nya kan ini nggak ada ya. Kalian misalnya mau ada title-nya itu kalian bisa onion terus kalian tulis misalnya tabel. Nah, jadi ada namanya nih, tabel. Gitu. Jadi pokoknya kalau kalian mau setting-setting di sini deh. Ya, bisa juga kalian font color-nya kalian ganti, background color-nya misalnya mau kuning gitu. Itu juga bisa diganti. Ya, bordernya misalnya mau ada, itu kalian tinggal pencet dan sebagainya ya. Nah, setelah itu bisa juga ini subtotal. Kalau kalian mau offin juga boleh, jadi nggak ada subtotalnya nih hilang. Atau onin ada totalnya. Itu juga bisa gitu. Oke, kira-kira untuk tabel itu aja sih yang aku mau ngasih tahu. Nah, untuk yang di sini-sini itu kalian bisa coba-coba sendiri kayak misalnya apa nih outline outline apa nih outline colornya itu kan warna biru, kalian mau ganti misalnya jadi warna hitam juga bisa tuh jadi warna hitam. Terus text size-nya juga kalian bisa gedein. Konsel kecilan nih kalian gedein aja tuh ya.
Terus ininya juga kalian mau gedein juga nggak apa-apa, gitu. Nah, terus bisa juga nih misalnya kalian ke conditional formatting. Nah, habis itu background color-nya misalnya kalian mau onin gitu. Nah, itu kan bakal ada warna-warnanya. Terus kalian bisa ganti nama apa sih warnanya. Misalnya ini kalian mau ada jadi minimum, jadi maksudnya nilai paling minimum, nilai tengah, dan nilai maksimumnya. Misalnya lowest-nya tuh kalian mau kasih warna merah misalnya. Terus centernya misalnya kalian mau ngasih warna apa ya, kuning lah ya. Nah, terus highest-nya kalian mau ngasih warna misalnya apa ya, ya biru lah misalnya. Nah, terus nanti kalau kalian oke, itu nanti bakal kelihatan, oh ternyata yang paling rendah itu di mana, yang tengah berapa gitu. Ya, sesuka hati kalian gitu. Udah sih itu ya aja yang aku mau jelasin tentang tabel matrix. Oke, berarti sekarang kita ke 6.6 aja tentang create scatter, waterfall, and funnel chart. Nah, sekarang kita bisa ke Power BI lagi. Nah, kita bisa hapus dulu ini. Oke, ya kita hapus. Habis itu kita bisa yang pertama itu pilih scatter chart dulu ya. Scatter chart itu kalau kalian lihat dia tuh kayak bintil-bintil gini. Ini kalian pencet sekali aja. Nah, terus ada kan di sini scatter chart-nya. Nah, abis itu untuk yang x-axis itu kalian masukin revenue yang sales. Habis itu untuk yang y-axis kalian itu masukin unit. Nah, ini kan masih ada satu ini nih. Kenapa cuma satu ya? Karena cuma ngasih tahu revenue dan unit gitu. Nggak ada, maksudnya dia tuh mau dibandinginnya tuh mau dikategoriinnya dengan apa sih? Atau istilahnya tuh kayak mau digambarinnya tuh pada kategori apa dan sebagainya gitu. Nah, makanya kita bisa drag si ini. Kategori ini kita masukin ke details. Nah, jadi ini kan ada, udah ada nih, ada 4 ya jadinya. Karena kategorinya kan kita emang cuma 4 ya, youth, terus tadi kalau salah urban, dan sebagainya. Nah, setelah itu, ini kan maksudnya sebenarnya agak masih belum terlalu berguna ya, karena ya ini baru gambaran besarnya gitu. Nah, terus biar lebih kita fokusin lagi itu gimana kita bisa masukin dia ke legend-nya. Misalnya kita mau lihat berdasarkan manufacturer-nya dia. Jadi kita masukin. Nah, jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata untuk misalnya ini nih, yang paling tinggi nih misalnya. Oh ternyata untuk Van Arsdale itu revenue-nya segini dan unitnya segini gitu. Ya, dan ini ada nama-namanya nih dan warna-warnanya gitu. Terus setelah itu kita bisa masukin YTD sales var yang bukan yang persen ya, itu ke size. Nah, itu bakal jadi lebih gede. Kenapa? Karena kita jadi bisa lihat lebih fokus lagi nih. Oh, ternyata untuk si YTD ya, itu apa ya istilahnya ya, kayak di tahun tersebut tuh itu berapa gitu. Nih, jadi kalian bisa lihat gitu. Terus ini berapa, itu kalian bisa lihat juga. Jadi sebenarnya praktikum ini lebih ke kalian tuh coba-coba gitu ya, maksudnya kalian tahu fiturnya tuh lebih dalam, sehingga nanti kalau misalkan kalian di kerja kantoran itu disuruh bikin apa-apa itu kalian bisa tahu itu pentingnya tuh, gunanya tuh untuk kalian tuh bisa tahu cara-cara biar dia tuh lihatnya tuh lebih fokus, komponennya kemana, kategorinya kemana gitu. Nah, setelah itu, nah ini tuh bisa di format juga. Caranya gimana nih? Sama kalau yang ini format. Nah, habis itu kalian ya bisa ganti-ganti. Misalnya data color-nya kalian bisa ganti dan sebagainya. Nah, misalnya nih,
Misalnya kategori labelnya kita off, jadi on. Nah, itu nanti bakal ada tulisan urban, rural, urban gitu. Ya, ini kita juga bisa off-in, bisa on-in, ya. Color bordernya juga kalian bisa nyalain, jadi kayak ada bordernya gitu kan. Nih, kalau aku gedein. Jadi kayak ada bordernya gitu nih, garis-garis luarnya. Title-nya bisa ada, bisa nggak ada juga nih yang atas. Dan sama juga kalian juga bisa ganti nama title-nya, ya, terserah kalian. Namanya juga apa. Nah, terus kita itu bisa, kita balik lagi ya ke si ini, field. Nah, di sini kan ada play axis nih. Gunanya apa? Jadi, ini tuh kayak semacam video perkembangannya dia. Nah, di play axis ini itu kita mau masukin year. Kenapa? Karena kita mau lihat dia tuh perkembangannya setiap tahun gimana. Kita masukin aja ke year. Nah, ini kan ada kayak tombol play. Itu kita bisa play aja. Tuh. Jadi kelihatan, oh ternyata dari tahun segini sampai tahun segini tuh dia kayak gimana gitu. Ya, perkembangannya kayak gimana itu bisa, terus misalnya diberhentiin gitu. Terus kita misalnya di tahun 2006. Nah, terus kita tuh bisa pencet untuk tahu dia tuh kayak gimana perkembangannya. Saya kita mau pencet yang ini, kita pencet aja. Nah, ketahuan kan ternyata dia tuh ada naik dan ada turun juga nih, sempat di bawah juga. Nah, misalnya kalau kita agak kesinian nih. Oh, ternyata dia itu naik tapi turunnya drastis nih, lumayan drastis gitu. Ya, terus kalau misalnya kita play lagi, tuh, jadi ke play lagi nih, misalnya kita play dari 2000 lagi nih. Jadi bisa kelihatan nih garisnya tuh. Oh, ternyata dia ada naik, ada turun, ada naik gitu. Jadi bisa kelihatan ya. Jadi kayak lebih menarik kan kalau misalnya kita bikin kayak begini tuh jadi lebih menarik gitu. Oh, kelihatan ini turun, ada naik, ada turun gitu. Nah, itu sekilas untuk si scatter chart. Nah, sekarang itu kita kecilin dulu dia, ya. Kita kecilin dulu dia. Nah, sekarang itu kita beralih ke, kalau nggak kita hapus deh, kita hapus dulu nih ya. Nah, sekarang itu kita beralih ke waterfall ya. Nah, waterfall itu kemarin kalian udah sempat disinggung juga kan sama Via tentang waterfall, ya. Jadi kita ulangin aja nih. Kita pencet yang waterfall chart. Oke, di waterfall chart ini kita bisa tahu gitu. Jadi kenaikan dan penurunan nilainya tuh gimana. Jadi kita masukin sekarang itu year ke kategori. Nah, setelah itu kita masukin YTD sales par. Nah, jadi bisa kita lihat ternyata dia tuh ada sempat naik, ada sempat kayak nge-stuck gitu, terus ada turun dan sebagainya gitu. Ya. Jadi istilahnya kayak kalian bisa lihat lah gitu di sini tentang YTD sales par buyer-nya kayak gimana. Nah, kemarin kan kalian juga udah diajarin sama Avia gimana ini ngurutinnya ya. Jadi bisa misalnya kalian short buy-nya, short buyer. Jadi kalian bisa lihat dari 2014 sampai mana. Atau kalau misalnya mau dari kecil ke gede berarti yang A to Z gitu ya. Jadi cuman buat bukan cuman sih, jadi kayak gambaran gitu. Dia tuh nilainya ada penurunan berapa, ada kenaikan berapa gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan aku agak misalnya ngomongnya nggak jelas, itu mohon maaf banget ya karena memang ini kan Power BI baru ya, jadi aku tuh juga sambil belajar juga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyain aja. Nah, kalau misalkan aku mungkin kurang tahu ya, karena kan kita juga manusia ya, jadi mungkin ada kurang tahu. Nah itu nanti aku akan belajarin dan aku akan kasih tahu ke kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian kurang tahu, kalian tanya dan kita kalau misalkan kitanya nggak tahu juga, nanti kita bakal pelajarin dan kasih tahu ke kalian gitu.
Oke, jadi ini untuk si waterfall itu kalian juga bisa ganti misalnya warnanya kalian mau ganti nih, misalnya backgroundnya dulu deh, backgroundnya kan putih nih kan, misalnya mau ganti ini biar ada warnanya gitu, atau misalnya sentiment colorsnya kalian mau ganti, misalnya kalau decrease kalian mau merahnya merah banget, terus kalau increase itu warnanya misalnya putih, ya dan sebagainya itu kalian tinggal ganti-ganti sendiri lah. Di Power BI ini menuntut kreativitas kalian juga, jadi ya kalian bikin semenarik mungkin gitu. Kalian bikin semenarik mungkin visualisasi kalian gitu. Nah, setelah itu udah deh ya. Udah untuk yang ini, untuk yang funnel chart itu sebenarnya sama, hampir-hampir sama sih sebenarnya ya. Jadi kayak ngasih tahu gitu berapa penurunannya, berapa gimana. Oke, ya itu tentang si scatter, waterfall, dan funnel chart. Nah, sekarang itu kita ke 6.7. Nah, ini udah kita pelajarin lah ya, modify colors. Jadi kayak modify colors tuh kayak gini, kayak misalnya kita mau ganti ini warna si biru, oranye kita mau ganti karena menurut kita jelek gitu. Nah, kita bisa ganti data colornya, misalnya mixnya kalian maunya krem, terus ininya kalian maunya pink gitu. Terus ini urbannya kalian mau gantinya misalnya biru muda gitu ya. Jadi ganti-ganti aja gitu. Untuk yang modify charts and visual gitu. Untuk yang modify chart and visual kira-kira kayak gitu. Nah, terus sekarang itu kita ke 6.8 aja langsung. Itu tentang page layout and formatting. Nah, di page layout and formatting ini itu kita bakal kayak misalnya nih, kita ada visualisasi kayak gini. Itu kita mau misalnya istilahnya apa ya? Kayak mau bikin judul atau lambangnya gitulah. Ya, jadi kita misalnya kita hapus dulu nih si funnel chart-nya karena kita butuh agak sedikit blank space. Nah, sekarang itu kita ke format report dulu yang pertama. Format report itu kita bisa klik view. Nah, terus ini kan ada ya banyak macamnya. Nah, itu kita bisa ke page view. Nah, ini kan ada fit to page, fit to width, sama actual size. Kalau misalnya fit to width kita pencet, nah berarti dia bakal kayak begini. Nah, terus kalau misalnya actual size, nah dia bakal kayak gini nih, agak lebih gede gitu. Ya, jadi actual size-nya dia dan actual size-nya dia gitu. Nah, kalau fit to page juga yang bisa yang kayak tadi kita. Jadi benar-benar satu halaman aja gitu, nggak bisa di scroll-scroll. Gitu. Itu singkatnya untuk page view. Nah, habis itu kita bisa ke format nih, format. Nah, terus ini kan ada page information, page size, page background, dan sebagainya. Nah, kalian bisa ganti misalnya page background-nya kalian nggak mau inilah, maunya misalnya kalian mau yang pinky-pinky gitu, bisa ganti jadi pink. Atau misalnya, jadi misalnya kalian mau warnanya, tadi kan kita putih ya, tadi kan begini, terus kalian misalnya mau ganti kuning. Nah, ini transparansinya jangan lupa agak dikecilin biar agak kelihatan warnanya gitu. Ya. Transparansinya apa namanya? Diatur aja gitu mau kayak gimana. Nah, terus misalnya kalian mau kasih page information gitu, misalnya namanya misalnya our report misalnya. Nah, itu nanti bakal ke nama nih di sini. Sebenarnya bisa juga dari sini, tapi kalian bisa juga namain di sini gitu. Nah, terus kalian juga bisa add image nih, kalau misalkan kalian mau add image juga bisa ya. Page size itu kalian bisa ganti-ganti tipenya, misalnya 4:3 ya, jadi begini. Terus misalnya jadi letter ya,
Bisa juga yang tadi 16,9 gitu. Oke, setelah itu udah ya, itu untuk yang page format biasa lah ya. Kayak kalau di Excel, kalau di Word kayak page layout lah gitu. Nah, sekarang yang kedua itu kita akan belajar add visual element. Nah, itu masih di yang page layout and formatting ya. Tapi istilahnya kayak poin kedua itu ada add visual element. Nah, caranya gimana? Kita klik insert, kita bisa klik insert, habis itu kita klik text box. Nah, habis itu misal kalian kita namain report financial reporting misalnya itu ya, misalnya financial reporting for revenue and units misalnya. Nah, itu kalian bisa ganti-ganti namanya juga ini ya. Kalian bisa ganti namanya apa? Fontnya juga kalian bisa ganti ya. Kalian misalnya ganti Tahoma. Kalian bisa copy dulu, terus kalian ganti saya Tahoma. Terus kalian mau gedein, jadi gede gitu. Ya, itu juga bisa. Nah, terus kalian juga bisa nggak taruh link ya. Ini kan ada link nih. Nah, kalian bisa taruh link misalnya https://www.bing.com misalnya ya. Nah, itu bisa tinggal di enter aja, dia nanti bakal ada. Atau kalian misalnya mau tulis go here for more detail misalnya. Nah, here-nya ini kalian mau ada linknya, ya udah kalian tinggal copy, habis itu copy blok, habis itu kalian ini kalian blok, di situ kalian nama misalnya www.bing.com. Nah, jadi nanti here ini bakal bisa langsung pencet si www.bing.com-nya. Gitu. Jadi kalian tinggal blok, habis itu kalian masukin linknya ya. Untuk alignment juga kalian bisa ganti-ganti terserah. Gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa add logo, add shape. Misalnya kalian mau add image nih ya. Misalnya kita add image. Nah, misalnya kita mau masukin lambang si Trisakti nih. Habis itu sambil nunggu, selain gambar juga kita bisa misalnya format shape ya. Nanti kita coba yang format shape ini. Jadi kayak misalkan kalian mau apa ya istilahnya, kayak misalnya ada report ada visualnya banyak gitu. Terus kalian mau misalnya kalian buletin untuk ngasih tahu ini tuh yang penting atau ini tuh yang kalian harus perhatiin. Nah, itu juga bisa di shape-nya gitu, di shape ini. Gitu. Ini agak lama sebenarnya. Cuman kita tunggu aja. Oke, nah ini jadi kayak misalnya kalian mau taruh di sini, terus ya kalian ganti-ganti ininya suka-suka lah ya. Habis itu kalau mau yang lain itu kalian bisa pencet aja di mana-mana, tapi jangan pencet, maksudnya jangan aktif kursornya di si lambangnya. Nah, terus kalian misalnya mau ini misalnya mau arrow gitu. Nah, misalnya kalian mau nunjukin ini gitu yang tertinggi gitu. Tuh bisa gitu untuk pemakaian shape-nya ya. Oke, setelah itu udah sih untuk yang visual element. Jadi kalian bisa taruh nama, text box ya, maksudnya nama reportnya kalian misalnya financial reporting gitu. Terus kalian juga bisa taruh image dan sebagainya. Oke, setelah itu kalian tuh sebenarnya bisa duplikasi si report kalian. Caranya gimana? Itu kalian tinggal ke yang bawah sini, kalian klik kanan dan kalian duplicate. Gunanya apa? Misalnya nih, tadi kan misalnya yang tadi itu tentang revenue. Nah, ini tuh kalian mau tentang misalnya expense. Nah, kalian tinggal namain misalnya report, misalnya report expense gitu ya. Expense report ya.
misalnya expense aja lah. Nah, terus ini kalian mau namain misalnya revenue misalnya. Nah, di expense ini ya udah kalian sama aja, cuman mungkin nanti kalian ada tinggal ganti-ganti apanya gitu. Ya, jadi nggak usah yang kayak dibuat dari awal lagi. Kalau misalkan datanya emang mirip-mirip, tinggal diduplikat aja kayak tadi gitu. Ya. Oke, itu kira-kira untuk si 6.8 ya. Untuk yang 6.8 ini page layout and formatting. Jadi tentang ya istilahnya tentang format-format halaman aja sih, sama kayak misalkan kalian mau nambahin judul atau mau nambahin gambar itu kalian juga bisa gitu. Jadi mirip-mirip PowerPoint gitu. Oke. Nah, untuk use visuals in Power BI udah selesai semuanya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang belibet, mohon maaf banget karena kita juga masih belajar ya. Jadi kayak masih suka coba-coba juga gitu. Masih suka salah-salah juga. Karena ini kan aplikasi baru ya. Jadi kita tuh benar-benar harus belajar lebih lagi juga gitu sebagai asisten dosen. Jadi mohon maaf kalau masih ada kurang yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mengenai tugas dikumpulkan atau enggaknya itu nanti aku akan kasih tahu di kelas. Nah, untuk yang materi 9 itu akan di video yang berbeda. Jadi nanti aku akan kasih 2 link. Oke? Terima kasih semuanya. Semangat terus belajarnya, oke? Bye.